Om-Om Petualang Pemula episode 8. Turnamen Raja Tinju yang berlangsung di kota Heraktopia telah memasuki fase krusial, babak utama. Setelah melewati babak penyisihan yang melelahkan, hanya petarung terbaik yang tersisa, termasuk Rick Gladiator, Angelika Diarmuid, dan Gate, adik tiri Snap Resurrect, yang menjadi ancaman baru. Rick sebelumnya mencetak rekor sebagai peserta tercepat yang lolos babak penyisihan. Namun, sorotan di episode ini beralih kepada Angelika, yang kini siap membuktikan dirinya di arena pertarungan utama. Angelika mendapat giliran pertama untuk tampil dalam pertandingan pembuka babak utama. Lawannya adalah seorang pria bertubuh besar yang meremehkannya sejak awal. Ia memanggil Angelika dengan nada mengejek, menganggapnya hanya seorang wanita lemah dari keluarga bangsawan yang manja. Penonton pun tak banyak mengharapkan aksi berarti darinya, karena sebelumnya Angelika sempat terlihat kelelahan saat babak penyisihan. Namun, begitu bel pertandingan dibunyikan, Angelika berubah. Gaya bertarung Angelika yang biasanya elegan dan defensif tiba-tiba berubah menjadi brutal dan agresif. Ia menanggalkan teknik konvensional ksatria dan menggantinya dengan serangan kombinasi cepat dan bertenaga, gerakan liar dan tak terduga, kekuatan fisik dan tekanan psikologis yang besar terhadap lawan. Angelika menghantam lawannya hingga tersungkur dengan satu rangkaian pukulan keras. Bahkan, komentator dan penonton dibuat terdiam, mereka tak pernah melihat Angelika bertarung seperti ini sebelumnya. Itu, bukan Angelika yang biasa, ujar salah satu mantan peserta, menggambarkan rasa takjub dan takut pada saat bersamaan. Bukan percuma saja. Harusnya duduk diam saja. Hah? Setelah pertandingan, Angelika berbicara dengan Rick yang telah menyaksikan pertandingannya dari bangku penonton. Ia mengaku bahwa selama ini terlalu kaku dan membatasi dirinya dengan standar bertarung bangsawan. Berkat latihan intensif dari Rick, ia menyadari bahwa potensi sejatinya justru terletak pada kekuatan fisik dan gaya bertarung instingtual, bukan gaya formal ksatria. Angelika juga mengatakan bahwa ia terinspirasi oleh ketekunan dan ketulusan Rick, yang walaupun sudah parubaya, tidak pernah meremehkan dirinya atau menghakiminya. Rick, dengan sikap khasnya yang rendah hati, hanya tersenyum dan memberi dukungan. Kalau kamu percaya pada dirimu sendiri, tak ada gaya bertarung yang salah. Sementara itu, dari tribun tamu istimewa, Snap Resurrect, sang pria berdarah naga dan tunangan Angelika, melalui perjodohan keluarga, menyaksikan pertarungan itu bersama adik tirinya, Gate. Snap mulai menyadari bahwa Angelika bukan lagi gadis yang bisa dikendalikan. Gate tertarik, tapi bukan karena kagum. Ia melihat Angelika sebagai rival, bahkan mungkin target untuk dikalahkan demi gengsi keluarganya. Snap menyatakan, kau mengubah dirinya, Rick Gladiator. Tapi itu tidak membuatmu lebih cocok untuknya. Ketegangan antara Rick, Angelika, dan keluarga Diarmuid terutama Snap mulai terasa semakin dalam. Di luar arena, tim Rick terus menggali informasi mengenai 6 permata legendaris. Mereka menemukan catatan kuno yang mengindikasikan bahwa sabuk juara bukan hanya hiasan, permata yang tertanam di dalamnya memiliki kekuatan segel kuno yang jika dilepas secara salah, bisa membangkitkan bencana besar. Dengan makin banyak petarung elit yang mengincar sabuk juara bukan untuk kejayaan, tapi untuk mendapatkan permata tersebut, turnamen ini perlahan-lahan menjadi lebih dari sekadar adu kekuatan, ini menjadi pertarungan untuk masa depan benua. Di akhir episode, Angelika duduk bersama Rick, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa canggung, mengatakan bahwa ia merasa bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Rick menatap arena tempat ia akan bertanding selanjutnya, dan berkata, pertarungan kita belum selesai, tapi kita tahu untuk apa kita bertarung. Terdengar suara lonceng turnamen berbunyi. Pertarungan Rick berikutnya sudah menanti. Tapi kini, ia tak lagi bertarung sendiri.